Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Syahrul Roji selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi. Tak lupa selalu serta salam kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sita dari kelas RA1 Manajemen dengan NIM 6120-1230-014. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil belajar saya terkait teknologi informasi dari materi pertama sampai materi terakhir. Nah, adapun materinya yaitu yang pertama ada teknologi informasi, yang kedua ada sejarah perkembangan komputer, yang ketiga ada dasar-dasar perangkat keras, yang keempat konsep program dan software, yang kelima ada mengenal proses kata sampai dengan publishing, yang keenam ada apresiasi grafik, hypermedia, dan multimedia dalam presentasi, yang ketujuh ada manfaat database dan pengaplikasiannya, yang kedelapan ada pengantar jaringan dan telekomunikasi, yang kesembilan ada sejarah internet dan perkembangannya, yang kesepuluh ada memahami infrastruktur data dan informasi. Untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung saja ke pembahasannya. Materi yang pertama ada teknologi informasi. Di sini ada definisi teknologi informasi. Teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor, seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Teknologi informasi ini merujuk pada penggunaan perangkat digital dan sistem komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi terus meningkat pesat, mencakup komputer, jaringan, perangkat mobile, aplikasi, dan internet. Selanjutnya ada penggunaan teknologi informasi di kehidupan sehari-hari. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada komunikasi. Teknologi informasi menjadi dasar komunikasi modern melalui email, pesan singkat, media sosial, dan panggilan video. Yang kedua ada hiburan. Internet dan perangkat digital memungkinkan kita untuk menikmati hiburan seperti streaming musik, film, dan game online. Dan yang ketiga ada belanja online. Teknologi informasi memudahkan kita untuk berbelanja secara online dari makanan hingga barang elektronik dengan pengiriman yang cepat dan aman. Selanjutnya ada peran teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama ada kolaborasi. Teknologi informasi memfasilitasi kolaborasi tim dalam bekerja sama dan berbagai informasi dengan cepat dan efisien. Yang kedua ada pemasaran dan penjualan. Teknologi informasi memungkinkan bisnis untuk mencapai audiens yang lebih luas, menjalankan kampanye pemasaran dan penjual produk secara online. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Teknologi informasi menyediakan data dan analisis yang dapat diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan efektif dalam strategi bisnis. Selanjutnya ada keuntungan dan manfaat teknologi informasi. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada akses ke informasi, yaitu pemberian akses ke berbagai informasi dan pengetahuan melalui internet, membuat pembelajaran dan penilaian lebih mudah. Yang kedua ada automasi dan efisiensi, yaitu memungkinkan otomasi berbagai tugas dan proses, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Dan yang ketiga ada komunikasi global, yaitu menghubungkan orang dari berbagai dunia, memungkinkan komunikasi global secara real time. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu ada sejarah perkembangan komputer. Di sini ada definisi komputer, yaitu komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, dan memberikan informasi secara otomatis. Komputer dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada komputer analog, yaitu sebuah era di mana komputer beroperasi berdasarkan kontinuitas nilai menggunakan sirkuit analog untuk mewakili data. Mereka sangat penting dalam pengaturan ilmiah dan militer. Yang kedua ada komputer mekanik,
yaitu komputer yang menggunakan perpindahan fisik atau mesin untuk melakukan perhitungan. Contohnya yaitu mesin hitung BBAG menyumbangkan kontribusi penting bagi pembangunan teknologi komputer. Selanjutnya ada generasi atau tahapan dalam komputer. Di sini dibagi menjadi 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu ada transistor, kartu ponsel, komputer, arsitektur pipa. Tahapan yang kedua ada komputer tabung, vakum, programmable, Regner, dan univasi. Tahapan yang ketiga ada sirkuit terpadu, PC dan personal komputer, sistem operasi, dan GUI dan mouse. Yang tahapan terakhir yaitu tahapan keempat ada perkembangan jaringan, teknologi bergerak, computing yang lebih cepat. Lanjut ke pembahasan materi yang ketiga, yaitu dasar-dasar perangkat keras. Di sini ada definisi perangkat keras. Perangkat keras atau hardware adalah perangkat atau komponen komputer yang memiliki wujud fisik yang dapat dipegang dan juga dilihat. Perangkat keras menyusun fisik dari sistem komputer, baik komputer analog ataupun komputer digital. Selanjutnya ada mekanisme kerja komputer. Di sini dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada kerja komputer. Komputer adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data. Tahapan proses kerja komputer yang benar adalah input, processing, dan output. Yang kedua ada inti dari komputer. Hardware proses juga disebut sebagai inti dari komputer, sebab dapat memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer secara cepat. Sejumlah contoh hardware processing yaitu CPU atau Central Processing Unit, VGA atau Video Graphic Adapter, RAM atau Random Access Memory, dan Power Supply. Yang ketiga ada bit, bytely, dan buzzword. Bit merupakan sebuah kata yang cukup sering digunakan untuk pengguna teknologi internet. Bit biasanya digunakan untuk menyebutkan kecepatan internet. Sementara bytely biasanya digunakan untuk hal yang berhubungan dengan storage seperti flash disk dan hard disk. Dan yang keempat ada memori komputer. Dalam komputer, memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk pengurusan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Kata memori sering sinonim dengan kata penyimpanan atau memori utama. Selanjutnya ada alat input dan output. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada keyboard. Keyboard adalah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Keyboard komputer modern biasanya terdiri dari tombol-tombol yang mewakili karakter angka dan fungsi khususnya. Yang kedua ada monitor. Monitor adalah perangkat keras yang digunakan sebagai alat output data secara gratis pada sebuah CPU dan disebut sebagai alat bayar tampilan komputer. Karena monitor berfungsi sebagai penampil gambar dari bagian dalam komputer, maka komputer nyaris mustahil digunakan tanpa menggunakan monitor. Dan yang ketiga ada mouse. Stethoscopus atau mouse adalah peranti petunjuk yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Selain dengan papan ketik, mouse memperoleh nama demikian karena kabel yang menjulur berbentuk seperti ekor tikus. Selanjutnya ada alat penyimpanan, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hard drive atau HDD. Hard drive adalah perangkat keras yang dipakai untuk menyimpan konten dan data digital pada komputer. Setiap komputer memiliki hard drive internal. Namun, Anda juga dapat memakai hard drive eksternal yang dapat dipakai untuk memperluas penyimpanan pada komputer. Yang kedua ada solid state drive atau SSD. Solid state drive atau pemacu wujud padat adalah perangkat penyimpanan wujud pada yang menggunakan
rakitan rangkaian terpadu untuk menyimpan data secara terus-menerus. Biasanya menggunakan memori kilat dan berfungsi sebagai penyimpanan sekunder dalam hierarki penyimpanan komputer. Dan yang ketiga ada flash disk. Flash disk adalah alat penyimpanan data memori kilat tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terpadu. Dan yang ketiga ada flash drive. Flash drive adalah alat penyimpanan data memori kilat tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terpadu. Pengantar kilat ini biasanya berukuran kecil, ringan, dan bisa dibaca dan ditulis dengan mudah. Selanjutnya ada sistem komputer, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada komponen. Komponen adalah salah satu kumpulan dari berbagai komponen yang memiliki fungsi saling berhubungan untuk menjalankan sebuah komputer. Jika salah satu dari komponen tidak ada, maka suatu komputer tidak bisa bekerja dengan baik. Yang kedua ada sistem operasi. Sistem operasi dimaknai sebagai etnis perangkat lunak atau software antara pengguna dan perangkat keras atau hardware ke suatu perangkat. Adanya sistem operasi memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan perangkat dan melakukan fungsi yang diinginkan. Dan yang ketiga ada perkembangan komputer, dimulai dari penemuan alat penghitung. Selanjutnya berkembang menjadi komputer listrik yang disertai mouse dan keyboard. Terdapat home komputer yang disertai dengan akses jaringan internet sehingga menjadi komputer multifungsi seperti sekarang ini. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu konsep program dan sistem software. Tujuan konsep program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak bertujuan untuk memahami struktur, fungsi, dan perilaku perangkat lunak serta memastikan bahwa program yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan efisiensi dan kualitas tinggi. Selanjutnya ada definisi konsep program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak merujuk pada standar, prinsip, dan teknis yang digunakan dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. Hal ini meliputi proses, metode, dan alat yang terlibat dalam siklus hidup perangkat lunak. Ya, selanjutnya ada elemen-elemen konsep program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak terdiri dari elemen seperti analisis kebutuhan, desain arsitektur, pengkodean, pengujian, pemeliharaan, dan dokumentasi. Semua elemen ini saling terkait dan merupakan bagian dari integral dalam perkembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada metode perkembangan program dan sistem perangkat lunak. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada waterfall, model pengembangan software yang setiap tahapnya dikerjakan secara berurutan dari atas ke bawah. Metode pengembangan perangkat lunak yang mengikuti alur linear dan terstruktur. Yang kedua ada agile, metode pengembangan software yang kian populer karena sering digunakan dalam dunia teknologi. Metode pengembangan perangkat lunak yang aktif dan kolaboratif. Dan yang ketiga ada DevOps, metode pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan perkembangan dua operasi. Selanjutnya ada tantangan dalam mengimplementasikan konsep program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama ada kompleksitas. Pengembangan perangkat lunak yang kompleks membutuhkan pemahaman yang mendalam dan koordinasi yang baik antar tim. Yang kedua ada perubahan kebutuhan. Kebutuhan pengguna dapat berubah seiring waktu, sehingga perangkat lunak harus bersifat fleksibel dan dapat diubah dengan mudah. Dan yang ketiga ada kualitas dan keamanan. Memastikan kualitas dan keamanan perangkat lunak adalah tantangan yang terus-menerus, mengingat adanya ancaman keamanan yang terus berkembang. Selanjutnya ada keunggulan dan manfaat penggunaan konsep program dan sistem perangkat lunak. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada produktivitas tinggi, yang kedua ada peningkatan keamanan, yang ketiga kualitas unggul, dan yang keempat peningkatan keandalan. Materi selanjutnya yaitu mengenal proses kata sampai dengan publishing.
Ya, di sini ada alat kerja dan fitur Word yang mempermudah. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada fitur kolaborasi, kontribusi dan pembaruan yang mudah antar pengguna. Yang kedua ada tools penyuntingan PDF, memudahkan konversi dokumen menjadi format PDF atau sebaliknya. Yang ketiga ada spelling dan grammar check, mendeteksi dan memberi saran pada kesalahan penulisan. Dan yang keempat ada word art dan insert media, mempercantik tampilan dokumen dengan penambahan gambar, video, atau desain grafis. Selanjutnya ada sejarah desktop publishing. Di sini ada 3. Yang pertama ada 1980s, desain grafis komputer dan desktop publishing muncul di Eropa sebagai alternatif proses produktif offset printing. Yang kedua ada 1990, desktop publishing menjadi layak untuk diakses, terutama setelah pemakaian komputer pribadi meluas. Dan yang ketiga ada yaitu sekarang, banyak perusahaan penggunaan perangkat lunak serta Adobe InDesign, QuartZPay, dan Microsoft Publisher untuk memproduksi materi cetak yang tapi dan profesional. Selanjutnya ada software statistik, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada SPSS, software untuk memprosesan data statistik dan analisis data. Yang kedua ada Microsoft Excel, software untuk membuat grafik dan tabel serta melakukan pengolahan data sederhana. Dan yang ketiga ada SAS, software lengkap untuk memprosesan dan analisis data statistik pada skala besar. Selanjutnya ada statistik dan data analisis, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada statistik deskriptif, gagasan dasar untuk merangkum, mengorganisasikan, dan menganalisis data. Contohnya melibatkan perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan distribusi. Yang kedua ada uji hipotesis, prosedur yang digunakan untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi data atau untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dan yang ketiga ada analisis variansi atau ANOVA, berguna dalam menentukan pengaruh variabel independen pada variabel dependen dan melakukan perbandingan lebih dari 2 kelompok. Selanjutnya ada perhitungan risiko dalam paperless publishing, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada keamanan sistem, memastikan keamanan informasi dalam menghasilkan karya publik. Yang kedua, rendahnya biaya produksi, menekan biaya dalam penggunaan kertas dan tinta pada pencetakan. Dan yang ketiga ada keuntungan lingkungan, lingkungan yang membantu memperkecil dampak negatif terhadap lingkungan dari penggunaan kertas dan percetakan yang berlebihan. Materi selanjutnya ada apresiasi grafik, hypermedia, dan multimedia dalam presentasi. Di sini ada pengertian grafik. Grafik ialah sebuah bentuk komunikasi visual di mana dengan sebuah titik atau goresan sederhana dapat mengomunikasikan pesan kepada orang lain. Dalam dunia pendidikan, grafik dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan atau informasi yang bersifat edukatif. Grafik dapat membantu meningkatkan tingkat pemahaman, daya ingat, dan minat pada suatu materi yang disajikan. Grafik menjadi alat penting untuk mempresentasikan data atau statistik kompleks secara jelas dan mudah dimengerti. Selanjutnya ada hypermedia dalam presentasi. Hypermedia mengacu pada teks, gambar, suara, dan media lain yang terhubung secara non-linear dalam presentasi. Hypermedia memungkinkan pengguna berinteraksi dengan materi presentasi, seperti mengklik tautan untuk navigasi lebih lanjut. Dengan menggunakan hypermedia, presentasi dapat lebih menarik, dinamis, dan memperkuat pemahaman serta daya pikat audiens. Selanjutnya ada perbedaan antara grafik, hypermedia, dan multimedia. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama,
Grafik, bentuk visual yang mewakili data secara efektif. Hypermedia, tautan tak terbatas antara berbagai media dalam presentasi. Dan yang ketiga, multimedia, penggunaan kombinasi media secara teks, gambar, suara, dan video. Selanjutnya ada penerapan grafik, hypermedia, dan multimedia dalam presentasi. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada grafik. Gunakan grafik untuk menyajikan data statistik atau menyederhanakan konsep kompleks dengan gambar. Yang kedua, hypermedia. Berikan pengalaman interaktif kepada audiens dengan menggunakan hypermedia untuk menavigasi presentasi. Dan yang ketiga, multimedia. Gabungkan teks, gambar, suara, dan video untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik dan komprehensif. Materi selanjutnya yaitu ada manfaat database dan pengaplikasiannya. Di sini ada pengertian database. Database adalah kumpulan data terstruktur yang disimpan secara sistematis. Ini mencakup entitas, atribut, dan relasi antara entitas. Database memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil informasi dengan mudah dan cepat, meningkatkan efisiensi dan akurasi bisnis. Selanjutnya ada manfaat penggunaan database. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada penyimpanan efisien. Database memungkinkan penyimpanan data dalam format yang terstruktur, mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan, dan menghemat biaya. Yang kedua ada akses mudah. Database dapat memberikan akses cepat dan mudah ke informasi yang diperlukan, memungkinkan pengguna untuk mengambil data dengan cepat. Ketiga, ada pemeliharaan data. Database menyediakan fitur untuk memastikan integritas dan keamanan data, termasuk pemulihan data dan cadangan rutin. Dan yang keempat, ada analisis data. Dengan database, perusahaan dapat menganalisis data secara efektif, mengidentifikasi tren, memprediksi perkembangan pasar, dan meningkatkan pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya yaitu ada contoh pemanfaatan database dalam bisnis. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada manajemen persediaan. Database membantu bisnis melacak dan mengelola persediaan dengan efisien, memastikan pasokan yang cukup, dan menghindari kerugian akibat kekurangan atau kemubaziran bahan. Yang kedua ada manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Database CRM membantu bisnis dalam memahami pelanggan, melacak interaksi pelanggan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan serta kepuasan mereka. Dan yang ketiga ada analisis data bisnis. Database digunakan untuk menganalisis data bisnis seperti penjualan, pengeluaran, dan kinerja produk yang dapat membantu bisnis dalam mengoptimalkan strategi pemasaran dan peningkatan keuntungan. Selanjutnya yaitu ada tantangan dalam pengelolaan database. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada skabilitas. Seiring bisnis berkembang, skala dalam kompleksitas database juga meningkat. Menyusun strategi skalabilitas yang baik menjadi tantangan tersendiri. Kecepatan dan kinerja. Memastikan kinerja database yang opsional dalam mengakomodasi permintaan yang meningkat dan kebutuhan akses data secara real time. Dan yang ketiga ada kesesuaian dengan peraturan. Mengikuti regulasi terkait privasi, keamanan data, dan perlindungan konsumen dalam pengelolaan database. Selanjutnya ada pengembangan database di masa depan. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada database terdistribusi. Penggunaan database terdistribusi akan meningkat, memungkinkan data tersedia secara real time dan mereduksi risiko kegagalan satu titik. Yang kedua ada integrasi dengan kecerdasan buatan atau AI. Integrasi antara database dan kecerdasan buatan akan semakin berkembang, mengoptimalkan analisis data dan pengambilan keputusan bisnis. Dan yang ketiga ada lebih terfokus pada keamanan. Keamanan akan menjadi prioritas utama dalam pengembangan dan penggunaan database untuk melindungi data dari serangan cyber.
Materi selanjutnya ada pengantar jaringan komputer dan telekomunikasi. Di sini terdapat pengertiannya, yaitu jaringan komputer adalah jaringan yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Perangkat lunak komputer sampai dengan aplikasi. Dengan adanya jaringan komputer ini, menjadikan penggunanya bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan pengguna. Selanjutnya ada cara kerja jaringan komputer. Jaringan komputer bekerja dengan cara perangkaian beberapa komputer dengan suatu penghubung yang dinamakan node. Node ini bisa berupa modem, hub, switch, dan peralatan komunikasi data atau data communication equipment atau data terminal equipment atau DTE. Nah, node ini memiliki peran penting dalam sebuah jaringan komputer karena ia berfungsi untuk mengikuti seperangkat aturan atau protokol dan menentukan cara mengirim atau menerima data melalui tautan. 4 hal yang utama dalam jaringan komputer adalah komponen fisik, jaringan organisasi fungsional, protokol dan prosedur. Setelah tertata dan terangkai, maka jaringan komputer bisa digunakan secara terintegrasi. Selanjutnya, manfaat jaringan komputer. Di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada resource sharing, yang kedua ada connectivity dan communication, yang ketiga ada data security dan management, yang keempat ada performance enhancement dan balancing, dan yang kelima ada entertainment. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis jaringan komputer. Di sini jenis-jenis jaringan komputer dibagi menjadi 2. Berdasarkan jangkauan geografis dan berdasarkan jenis transmigrasi serta berdasarkan hubungan setiap komputer dan peranannya dalam mengelola data. Nah, di sini berdasarkan jangkauan geografisnya dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Yang kedua ada PAN atau Personal Area Network. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network. Keempat ada CAN, Campus Area Network. Yang kelima ada VPN atau Virtual Private Network. Dan yang keenam ada WAN, Wide Area Network. Yang ketujuh Internet. Dan berdasarkan jenis transmisi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada wireless network dan yang kedua wired network. Berdasarkan hubungan setiap komputer dan perannya dalam mengelola data dibagi menjadi 2, yaitu jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Materi selanjutnya ada sejarah internet dan perkembangannya. Di sini terdapat sejarah perkembangan internet. Perkembangan internet dimulai pada tahun 1969 di mana tercipta suatu kata login yang merupakan proyek dari Universitas California. Proyek tersebut adalah tentang proses pengiriman data antara dua komputer dengan menggunakan kode biner. Keberhasilan proyek tersebut kemudian menjadi pencetus awal proyek pengembangan internet di bawah naungan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network pada tahun 1986. National Science Foundation Network atau NSVNet berdiri menggantikan ARPANET untuk melakukan riset lebih lanjut terhadap internet. Pada tahun 1990, Berners-Lee bersama timnya dari Share menciptakan World Wide Web yang disingkat menjadi WWW yang digunakan untuk menelusuri situs website. Robert Cailliau dari Belgia turut membantu mengembangkan temuan Berners-Lee tersebut sehingga tercipta bahasa pemrograman HTML, yaitu yang memungkinkan keberadaan website.